Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo Tomodachi semua. Halo Tomodachi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Tomodachi mendengarkan ya. Dan kembali lagi nih sama Arin dan Nia di podcast dari Tomodachi. Yeay, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Karena kita hari ini punya special guest. Ini adalah salah satu teman kita ya, yang Hmm. teman lama akhirnya bertemu kembali ya. Jadi kita Bener. sempat kenalan dari sebelum kita kuliah, dan akhirnya kita dipertemukan kembali dan diberikan kesempatan. Dan terima kasih banget nih buat Tomodachi kita satu ini yang mau meluangkan waktunya dan bersedia hadir di podcast dari Tomodachi untuk berbagi insight dan pengalamannya. Karena kebetulan banget ya, Tomodachi kita satu ini baru aja menyelesaikan studinya di Bangor University. Betul. Dan beberapa bulan yang lalu ya, dan ia sekarang lagi berposisi di Indonesia. Dan apalagi nih yang bikin keren dari Tomodachi kita satu ini nih? Beberapa kegiatannya aku tahu, aku aware dari kegiatan di sosial media adalah beliau adalah founder dan tutor dari Guel Academy. Nanti tentang jelasnya beliau sendiri yang bakal ngomong, Hilya sendiri yang bakal ngomong. Itu juga CPO dari Manga Company. Dan juga ada banyak banget segudang kegiatan internship dan lain-lain yang inspiratif banget tentunya. Makanya sekarang ini benar-benar our honor banget ya buat bareng sama Hilya di episode kali ini gitu. Jadi now let's welcome Hilya to our podcast. Dan yuk Hilya silahkan perkenalan sama Tomodachi semua. Okay, pertama-tama terima kasih Dina Sumarin for giving me this golden chance. Senang banget bisa bareng teman-teman sekian dengan teman-teman. Nama saya Hilya Soleh Khalis Auda, biasa dipanggil Hilya sama teman-teman. Kebetulan baru graduate from Bangor University, jurusan Psychology with Neuropsychology. Jadi yang sudah dikenalkan tadi, saya sedang freelance in a lot of roles and jobs yang mungkin akan kita kupas lagi nanti lebih dalam. Thank you for coming. Thank you, it's a pleasure. It's a great honor to be here. Terima kasih Hilya. Kalau misalnya Tomodachi dengerin tadi dikasih tahu juga sama Hilya jurusan Hilya itu dan neuropsychology. Dan mungkin ada nih Tomodachi yang belum familiar nih dengan istilah neuropsychology. Mungkin bisa dijelasin dikit sama Hilya, dan sekaligus nih bagi Tomodachi yang kepo juga nih, gimana sih pengalaman studinya Hilya selama berkuliah di Inggris selama 3 tahun? Oke, jadi secara singkat, neuropsychology adalah ilmu di mana kita mempelajari apa pengaruh otak kepada cognition atau pola pikir seseorang dan perilakunya, gitu. Jadi kita lebih fokus kepada psikologi dicampur dengan neuronya, jadi otak ya, hubungannya gimana. Nah, untuk pengalaman belajar di UK sendiri, itu banyak ya, soalnya 3 tahun. Jadi, mulai dari mana juga bingung sebenarnya. Paling yang mau aku highlight tuh perbedaan sistem ya. Sistemnya di sana lebih, kalau menurut aku lebih tertata gitu. Karena aku pernah di PTN juga selama sebulan, jadi ngebandingin dari pengalaman singkat di PTN versus di luar negeri gitu. Pengalaman yang paling kentara sih dari struktur organisasi sistem education di UK sendiri. Jadi semuanya udah jelas gitu, semua tugas-tugas yang harus kita kerjakan sudah diberitahu dari awal, deadline-nya apa, persyaratannya apa aja, terus juga untuk mendapat nilai ini, nilai A, B, C, D itu udah dikasih tahu gitu, rubriknya ada matriksnya gitu. Nah, setelah itu juga mungkin perbedaan dia cara assess atau cara assignment tugas-tugasnya itu ini mungkin lebih berbeda jurusan, beda juga cara assessmentnya. Cuman saya lebih pakai esai yang dimana kalau sekolah SMA aku dulu itu jarang gitu pakai esai. Jadi kebetulan kayak bingung dan sempet panik juga tahun pertama. Tapi itu kayak adjusting aja sih. Setelah itu juga untuk kelasnya sendiri memang udah lebih tertata ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya bandingin waktu saya di PTN dulu, kalau dulu setiap pelajaran tuh harus ada PJ-nya, ada penanggung jawabnya, dan PJ-nya tuh setiap minggu harus ngingetin dosennya, Pak, Bu, hari ini kelas atau besok kelas atau ini. Kalau di sana itu sistemnya udah jelas gitu kan, kelas sudah tertata, dan kalau misalnya dosennya nggak bisa kelas, ya itu kewajiban untuk dosennya ngasih tahu ke kita langsung, dan nggak boleh kayak
mepet-mepet gitu, kecuali emang emergency gitu kan. Dan itu emang jarang banget sih terjadi. Jadi itu sih mungkin yang pengen saya highlight. Juga gimana sistem online-nya juga udah develop jauh sebelum pandemi. Obviously sekarang pandemi sistem online-nya sangat-sangat berbeda. Cuman mereka udah punya basis duluan sebelum pandemi. Wow. Detailed explanation tentang sistem di Bangor University. Ya, ternyata itu perbedaannya. Aku banyak banget hal-hal baru yang barusan aku baru dengar dari Hilya loh, Rin. Arin kayak gitu juga nggak barusan? Iya benar-benar. Apalagi perbandingannya Hilya langsung karena udah sempat 1 tahun di PTN ya. Jadi 1 bulan ya. langsung gitu, bukan katanya lagi, tapi benar-benar merasakan di PTN selama 1 bulan dibandingkan sama pengalaman kuliah. Dan aku dengar beberapa sistem yang ada di UK yang dijelasin sama Hilya tuh agak ada kesamaan sedikit sama di kuliah kita juga ya, Din, sistem-sistem yang iya betul. Tadi udah nyebutin beberapa tentang perbedaan sistemnya. Tapi juga kita kan tadi Hilya sudah nyebutin kayak kalau misalkan pengalaman belajar di sana banyak banget, nggak tahu mulai dari mana. Kita yang bantu runut ya. Tadi udah tentang edukasinya. Kalau misalkan teman-teman sehari-hari belajar di luar negeri di UK di Bangor University, how is it for you? Could you please share it with us? Okay, so a learning environment, I think, depends on how you put yourself out there juga, dan juga how you choose your friends. I think that's one of the most important. Karena kalau secara dari universitas sendiri, environment-nya sama kan. Nggak jauh beda antara negara satu sama negara lain. Kalian datang ke kelas, dijelasin, terus kalian ada tugas presentasi atau apa gitu. Cuman untuk cara belajarnya aja mungkin yang berbeda gitu. Kalau misalnya dulu waktu saya di PTN, walaupun cuma sebulan ya, agak yang mepet-mepet gitu assignment-nya. Jadi nggak bisa planning dengan baik dan juga mungkin kualitasnya juga tidak sebaik mungkin gitu. Nah, sedangkan kalau untuk di Bangor dulu karena semuanya udah dikasih tahu dari awal, kita bisa apa ya? Lebih chill, belajarnya lebih relax karena udah bisa di manage waktunya dengan baik. Jadi kita masih bisa have a work-life balance gitu antara study and life balance. Kita bisa schedule bareng teman-teman gitu. Kita belajar, terus nanti mungkin di hari kosong kita, I don't know, kalau nonton atau mungkin just walk around karena saya dulu tinggalnya deket mountains and deket the beach. So we would always have like a mini getaway kalau misalnya habis studi atau apa yang bikin pusing gitu kan. Nah, jadi karena itu lebih enak dan juga kalian juga bisa lebih beraktivitas gitu karena schedule-nya udah jelas. Jadi bisa diatur dengan baik waktunya. Kalau misalnya mau eskul atau mau apa, kalau saya sendiri dulu eskul di Indonesian Society, sempat jadi sekretaris sama ketuanya, terus juga sempat jadi International Student Ambassador and a training coordinator for the Public Speaking Society. Jadi I wouldn't have been able to do that, and on top of one time, I think in 3rd year, I also had 3 part-time jobs whilst doing all that. So if kalau misalnya jadwalnya amburadul nggak jelas dari awal, I wouldn't have been able to do that gitu kan. Ya karena ya jujur aja gitu. In the UK it's expensive, so even with scholarships, I would still need some help to afford small little things that I want for myself or maybe even necessities. Jadi mungkin untuk ini udah agak merembet ya. Untuk lingkungan belajar ya itu sih lebih tertata aja. Kalau misalnya untuk teman-teman, ya kebetulan saya teman-temannya orang internasional sih banyaknya. Jadi yang orang Britishnya sendiri agak dikit dari my friend circle. Karena menurut saya justru yang international students itulah yang mereka lebih rajin karena susah kan ke UK-nya. Untuk mereka lebih susah untuk luar negeri daripada mereka stay di country mereka sendiri, misalnya kayak orang UK gitu. Jadi mereka lebih giat, lebih rajin gitu dan banyaknya dari yang misalnya istilahnya first class gitu kan. Jadi dibagi kayak tier-tier gitu UK sistemnya. First class itu ya banyaknya teman-teman internasional gitu yang emang bekerja keras karena udah mahal, susah gitu untuk di situ. So it's a privilege to be able to go to school there. Jadi itu aja sih mungkin untuk lingkungan ya gimana kalian membentuknya aja sih. Listening to all those, I just want to say that we're so proud of you for those 3 years. Kayaknya aku mau nanya nih setelah ini, Arin silakan. Menarik banget ya cerita-ceritanya Hilya dan pastinya
penasaran nih sebenarnya kira-kira apa nih tantangan yang Hilya hadapi dari segi ada akademik mungkin atau sosial atau mungkin tadi kalau misalnya di Bepu kan kalau misalnya kita di Bepu itu tadi sempat mirip juga sama kasusnya Hilya katanya kalau di tempatnya Hilya dulu itu tuh dikelilingi oleh mountain dan beach ya. Jadi itu mirip banget sama Bepu. Atau mungkin itu jadi satu tantangan juga mungkin dari segi ada gimana cara untuk bisa refreshing mind atau gimana gitu. Nah mungkin dari segi-segi itu ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Hilya dan gimana sih caranya Hilya menghadapi itu semua? Oke, tantangan ya. Mungkin untuk tantangan lingkungan, karena saya tinggalnya di Bangalore itu kota kecil. Jadi walaupun it's near the beach and it's near the mountains, Snowdonia National Park, which is the biggest national park in the UK, tetap karena itu kota kecil, jadi apa ya, bosen juga. Apalagi saya tipe orang yang sebenarnya suka belanja, or at least window shopping. Window shopping is life, even though I can't afford anything, but I still window shop gitu. Nah di sana kan pilihannya nggak banyak karena emang ya karena kota kecil gitu. Penduduknya cuma 13.000 sampai 15.000 dan 11.000 dari itu tuh university affiliated. Jadi emang banyak banget yang hubungannya sama universitas. Jadi kalau misalnya lagi liburan, itu kota kayak kota hantu, just sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, kayak bener-bener quiet gitu. Jadi tantangan untuk jenuh mungkin karena pocket siswa gitu kan. Jadi untuk paling liburan-liburan besar aja yang saya bisa keluar kota, mungkin ke kota yang lebih gede, mungkin ke Manchester or even Liverpool. Liverpool is very pretty. Jadi itu sih, kalau saya dari awal itu suka banget, saya hobi masak. Saya hobi masak, jadi sering banget masak. Nah, karena itu akhirnya untuk apa ya, melawan jenuh juga sekalian bisa bonding sama teman-teman. Setiap bulan saya adain kayak semacam we just have a dinner together, entah kita nonton atau entah kita ngobrol apa. Tapi kita schedule dinner setidaknya sebulan sekali gitu kan, biar nggak bosan-bosan amat atau there's something to look forward to. Jadi sebulan sekali biasanya saya undang teman-teman, biasanya saya masak dan kita ya ngobrol aja. Dan di situ apa ya? I think one of the best parts about the university is it's hard, but then you can complain about it. Kalau saya pribadi, so ya udah kita ngumpul tuh bener-bener cuma complain, but then we do it gitu. Complain tuh bukan berarti kita nggak bersyukur ya, cuman kayak just get things off our chest kan. Kadang perlu rant juga kan. So itu aja sih mungkin untuk mengatasi jenuh ya, save up for not big holidays, like holidays to another city, maybe just to an even slightly bigger city, and then maybe get food. It's always food for me. If I do a good job on an assignment, I'll reward myself with a kebab or I'll make a roast or something. But yeah, it's food sih untuk kejenuhan. I see. Wow. Andai kan aku jago masak kayak Hilya, Harin. I try. So, tadi kan juga Hilya sempat nyebutin ya di awal-awal kalau misalkan you did quite a lot of things and then you are now doing a lot of things kayak freelances, and back then in university you were also coordinator of the public speaking training coordinator, wasn't it? Yeah. Terus juga ada beberapa hal, kita juga tahu prestatif itu Hilya di sana, right? Di kemarin waktu lulus juga jadi itu kan ya, jadi first class. Yeah, first class. That's like first class. Yeah, too. So, and then you graduated in only 3 years while you're doing a lot of things. How did you balance that? Kayak rahasianya apa sih? Oke, rahasia ya. Gimana ya jelasinnya? Mungkin kalau untuk the 3 years, I don't think that's really that much of a feat because it's apa ya, emang programnya 3 tahun gitu. Jadi udah di akademik untuk selesai 3 tahun. Jadi itu ya, I don't really see that as much of an achievement. But untuk roles lainnya, mungkin yang paling kentara adalah saya memahami dulu diri sendiri. So I learned a lot about myself throughout the 3 years there. First year I learned that my weakness. So if you would see semua roles itu kebanyakan saya ngambilnya setelah
semester 2 tahun kedua, jadi semester 4, setelah semester 4. Karena di semester 1 sama 2 itu saya masih mencoba catch up, nggak ngerti sama apa ya, belum ngerti sama sistemnya dan juga belum cocok untuk menulis esai gitu, belum dapat lah gimana caranya menulis esai gitu. Jadi untuk tahun pertama saya fokus dulu. Saya tetap ikut societies and tetap ikut mungkin charity concerts because I like to sing. So that's another thing untuk kejenuhan is just to have something to look forward to. So I did that untuk first year, tapi nggak banyak aktivitas untuk tahun pertama. Saya lebih fokus ke akademik saya, gimana sih caranya bisa lebih baik lagi gitu untuk assignments atau untuk apapun. Gimana sistem belajarnya harus kayak gimana, itu harus saya establish dulu. So that was the first thing. Terus baru tahun kedua itu mulai lebih baik lagi. Jadi semester 3 udah mulai naik nilainya, udah kayak pretty good. So I started allowing myself to be more active and be more engaged in other things. So di situ saya mulai nyari-nyari untuk internship, magang gitu kan, karena udah merasa oke, udah ada nih basicnya, udah mulai ada ilmunya, atau dan juga setelah itu mulai apply ke part-time jobs yang ada di universitas gitu kan. Iya, tahun pertama juga sempat sih sebenarnya ngajar jadi private tutor, dan itu juga karena alhamdulillah dapat kesempatan aja sih. Jadi I was pretty good at stats even though I suck at math. I suck at math. But I had a roommate who waktu itu S2, dia orang Saudi, dan a bit she was struggling with stats, so I offered to teach her what I knew gitu kan, because in first year I knew the basics, and then it started spreading to her friends and they wanted me to teach her, and then all the stuff that they wanted me to teach them was advanced S2 stuff. Kayak waduh gimana ya, tapi I say I went for the challenge because as I said before, UK is expensive. So any kind of more income that I can get, that'd be great. It's just the reality. As much as I would like to focus on my academics, it's just the reality of life that, sometimes you need to sacrifice a few things. Even though sebenarnya it wasn't a sacrifice, it was just a step further. So I was able to, be better at my stats and learn the stuff that I would later learn in second year and third year. So that helped with my research methods. So I was able to keep my research methods always the highest for in the future. So that's that. But yeah, going back to the story, baru semester 4 mulai menarik banyak kerjaan dan juga mulai internship dan ini dan itu karena udah dapat lah titik stabilnya untuk akademik. Jadi gitu. Nah, baru masuk semester 4 apply juga untuk jadi International Student Ambassador, jadi a POPs mentor, which is kind of I teach the undergraduate students public speaking, because itu diperlukan nanti untuk tugas akhir mereka, disertasinya mereka harus presentasikan. Jadi saya ngajar di situ. Karena kebetulan juga dulu waktu SMA sama SMP nggak sering sih, beberapa kali ikut English competitions dan pernah sampai nasional juga. So I like to talk, as you can see. I like talking, and I like teaching. So I thought, that would be a great fit for me, to teach public speaking. So I did that, dan di situ juga kenal sama teman di mana bisa dapetin jadi training coordinator juga di Public Speaking Society. So it all kind of just unraveled itself. So I first focused on my academics, and then I started, opening myself up to other opportunities. And then third year is where it all kind of had a lot, and gitu deh. Jadi kita belajar banyak dari yang Helia sampaikan barusan. Intinya adalah kayak kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Know yourself first, and then kalau misalkan buat through the years di universitas nantinya, try to strategize kayak what you did tentang akademik dulu, gimana caranya bisa stabil, terus kayak kita buka diri kita buat many opportunities ahead, gitu nggak sih? Thank you so much. That was such an insightful answer. Yeah. Thank you. Nah, mungkin juga nih kan kita balik sedikit, maju sedikit lah, balik ke beberapa bulan sebelum dan maju beberapa langkah setelah cerita di Helia nih tadi, setelah tahun kedua, tahun ketiga, dan akhirnya lulus. Tapi ternyata
kemarin kebetulan banget Hilya lulusnya pas lagi di critical time-nya pandemik banget ya. Jadi pas banget lagi ini banget ya, kasus corona merebak di mana-mana, termasuk di UK juga. Dan itu kan sedikit banyaknya kan itu banyak berpengaruh sama keputusan atau pilihan-pilihan yang Hilya dapatkan. Nah, kira-kira seberapa berdampakkah itu dan gimana sih Hilya mengatasi keadaan-keadaan itu? Okay, pandemi ya. The unexpected situation that threw screw in all our plans. Tapi gimana ya? Untuk pandemi mungkin saya cerita dari awal dulu. Jadi dari semester 5 berarti awal tahun ketiga saya udah planning. I was gonna go straight into graduate studies gitu. I wanted to get my PhD. I already had a career plan. I wanted to do research in this area, this. Even though it wasn't as specific, but I knew what I wanted to do gitu untuk the future. Because from my internship and from my experiences, I decided, okay, I like doing research gitu. I want to do a doctorate. So that was the initial plan. And so I started applying for things and applying for scholarships. There are a lot of schemes where you can go straight into S3 gitu, dari S1 langsung ke S3 itu banyak banget sebenarnya. Walaupun apa ya, it's tough, kompetisinya juga banyak dan mungkin the best option itu untuk S2 dulu baru ke S3 karena S1 itu very very basic gitu. Kalian belajar cuman masih very basic, apalagi if you're in a scientific kind of field gitu kan. It barely touch the surface. So untuk S2 mungkin itu lebih baik. Jadi saya daftar dua-duanya S3 sama S2 gitu. Nah, the plan was I wanted to stay in the UK because the UK the neuroscience is really good. I'm already used to the system. I know how it works gitu. And it's just I'm already comfortable living there. Pokoknya gitu. But I was open to going to other countries as well. I tried a few Scandinavian countries. I tried Germany. I tried the US because the US neuroscience is really, really good. And so I tried a couple and alhamdulillah keterima di UCL, University College London, in Masters in Neuroscience. And then keterima juga di Edinburgh University in a Masters by Research in Integrative Neuroscience. Jadi emang udah alhamdulillah pengennya untuk fokus ke neuroscience gitu kan, lebih ke neuroscience-nya. Jadi alhamdulillah dapat jalur itu. Nah, rencananya tadi kan daftar beberapa beasiswa. Beasiswa seperti kalau di UK bayangnya Chevening atau enggak kalian FLDP kan untuk orang Indonesia. Nah, Chevening waktu itu nggak daftar karena nggak memenuhi syarat. Jadi syaratnya adalah kalian harus kerja minimal 2 tahun. Itu belum segitu banyak kan pengalaman kerjanya. Jadi saya mau coba untuk daftar LPDP. Nah, LPDP itu biasanya buka April atau Mei gitu untuk intake yang September. Jadi saya udah planning nih. Oke, udah dapat. Alhamdulillah kalau nggak salah Agustus atau Juli kemarin ya dapat loa-nya. Nah, saya cuma tinggal nunggu LPDP-nya buka. Taunya pandemi. Pandemi jadinya semuanya ketutup. Dan juga bahkan pandemi itu Maret ya. UK went on lockdown, saya ingat tanggalnya 16 Maret 2020 gitu. Dan di situ lockdown. Jadi mungkin sebelum lulus pun udah ada kendala-kendala gitu kan, seperti disertasi saya yang harusnya saya analisanya di lab di komputer khusus karena analisanya berat gitu kan, jadinya harus di laptop dan itu butuh beberapa minggu untuk adjust teknisnya bla 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 bla. Pokoknya itu that was a nightmare. baru dapat resultsnya kalau nggak salah H-3 atau H-5 deadline gitu. Jadi harus nulis a 2000 3000 discussion in 3-4 days gitu. Jadi that was a tough time. And then also LPDP jadinya nggak buka kan. So that was also a wrench in my plans. And then banyak beberapa universitas yang saya daftar, mereka mau kirim transkripnya tuh lewat pos gitu. Dari universitasnya langsung, jadi harus disegel gitu. Nah, sedangkan saya tanya ke universitasnya karena pandemi, mereka nggak meng-cater itu gitu. Jadi akhirnya beberapa universitas saya nggak jadi daftar, walaupun kayaknya kesempatan untuk bisa dapat ke situ tuh lebih besar daripada beberapa universitas lainnya gitu. So that was also suatu kendala gitu. Nah, jadi
gimana cara ngatasinnya? Ya awalnya saya stres gitu kan. That's the first thing I think the first stage that you go through is stres. Gimana sih? Aduh, all my plans are ruined, and then saya nggak tahu harus kayak gimana aja. Tapi pada akhirnya oke, yang penting udah lulus dulu. Nah nanti langkah ke depannya kita cari. Jadi saya sambil nyari-nyari kerjaan, mungkin jadi research assistant di universitas di luar. Karena di Indonesia neuroscience-nya belum established sama sekali. Jadi setahu saya cuma ada satu, yaitu di UI. Dan itu juga timnya termasuk sangat kecil dibandingkan di luar sana kan, di luar negeri. Jadi that was one thing. So it was a challenge, and pada akhirnya ya udah saya pulang dulu deh, pulang ke Indonesia. Kontrak rumah udah habis. Tadinya kan stay di UK mau sampai Juli karena graduation-nya pertengahan Juli kan. Tapi hasil nggak jadi. Jadi kita nggak graduation online pun enggak. Jadi kayak cuman meeting bentar, kita have a toast, drink, and then that's it. So it wasn't as celebratory as I would like it to be, but what can I do? Jadi pulang dulu. Setelah itu saya merenung. Saya vacation sekaligus karena laptopnya juga broke, so I couldn't really do anything gitu, nggak bisa daftar, nggak bisa ini, nggak bisa itu. So I took some time to myself. Took some time to kind of wind down, pat myself on the back, udah lulus gitu kan. Jadi so I took some time, and then setelah alhamdulillah udah dapet laptop baru nih, udah mulai aktivitas lagi, dan kebetulan juga diundang banyak teman-teman yang membuka opportunities kayak kalian ini, ya mengundang saya untuk bicara tentang ini tentang itu gitu. Dan juga kebetulan juga daftar internship. Pokoknya pikiran saya di situ adalah jangan sampai I waste my year gitu. I don't think there's any way that I can lanjut untuk tahun ini setidaknya, karena situasinya very volatile, nggak jelas. Dan juga bisa aja saya kuliah tapi online gitu, dan itu menurut saya nggak worth it kalau untuk S2 ya. Just isn't worth it. Saya pengen di lab, saya pengen riset gitu. Dan juga di UK mahal banget kan kalau S2-nya, di mana lagi S2-nya cuma setahun. So I didn't think it was worth it. It just wasn't worth it. So I deferred my offer, and I tried to look for other opportunities, and sekalian ngegali and look for other chances that I might get. So I tried to be as active as I could. I participated in apa sih namanya? Dan juga kebetulan waktu itu Mongga mulai aktif lagi. Jadi sedikit singkat cerita, Mongga ini sebuah startup perusahaan yang saya bentuk dari SMA. Bukan saya yang bentuk, teman saya yang bentuk, teman saya yang undang saya. Dan sempat hiatus untuk beberapa tahun, dan kita kembali lagi. Nah di situ, okay, I've got something to do gitu, and it's with friends which I enjoy, so I'm gonna start doing that. Dan juga kebetulan buka kesempatan untuk magang di Youth Break the Boundaries Foundation, yang juga pendirinya adalah dua dari teman kita juga ya, yang sempat kita ketemu sebelum mulai kuliah. Jadi itu that was an amazing opportunity, and so I did that, and so apa ya, di situ ya udah saya mulai cari-cari lagi mau apply kemana, di mana yang bisa saya dapat, LPDP gimana, atau mungkin Australia Awards or something else, or Chevening. I tried Chevening again this year. So there's that. Nah, jadi ya gitu deh, untuk mengatasinya awalnya stres dulu, terus akhirnya istirahat dulu karena baru lulus, terus baru look for new opportunities gitu. Dan alhamdulillahnya saya lihat sekarang mungkin this was the best option gitu. Allah selalu tahu jalan yang terbaik gitu. I think this was the best option that I didn't continue graduate school, because if I did, I don't think I would have been able to handle the stress of, studying during a pandemic. Dan juga even if I did get a scholarship, I still need to save up somehow. And I was definitely going to take UCL if I got the scholarship, and UCL is in London. London is so expensive. So I think alhamdulillah, maybe it was the best choice to not
go for graduates this year, and I founded Guel. Guel was my attempt to. I like teaching, and a lot of people had asked me about how to go abroad and blah blah blah. And I think, you know what? Why not just turn this into some kind of business? Because I can't. Well, it's not that I can't get work. I'm just not finding work that's suitable for me. And this is something that I like to do, and I know that I'm good at. I'm good at teaching. At least I like to think so. But so I said, okay, let's just start gitu. I know a lot of people, ada marketnya gitu. Banyak orang yang pengen keluar negeri dan pengen belajar TOEFL dan IELTS, dan keuntungan dari pandemi ini adalah semuanya harus dilakukan online. Jadi I can do everything from the comfort of my room gitu. So that's it has its pluses, and so I guess that's the fourth step, is to kind of look at the big picture, see your options, see what you can do, see what steps that you can take to be better at it. Sorry about that. Yeah. There's a little background noise. But yeah, so that's I guess gimana cara mengatasinya atau pengalaman saya setelah jadi fresh grad ini. Dan alhamdulillahnya banyak opportunities yang present themselves. Yeah, we're so happy to hear that. Thank you. So many good news, right? It is. Blessing in disguise. Really, personally, I would love to listen about you more. Maybe unfortunately, we only have this little of time. So maybe last question for this time. Go ahead. Jadi ini nih, karena kita punya tomodachi kita yang bisa jadi mau ke luar negeri atau mau melanjutkan studinya gitu. Ada nggak pesan-kesan singkat buat mereka-mereka yang bisa jadi mau melanjutkan ke UK atau ke luar negeri? Ya, Jadi kalau untuk melanjutkan ke luar negeri, pertama mungkin yang paling bisa saya highlight adalah jangan pernah berhenti untuk mencari. Because there's always an opportunity that you may not know about. So you need to keep on searching and searching and searching and searching. But then even so, once you've got your opportunities, kalian juga harus tahu diri kalian sendiri. Kapasitas kalian tuh kayak gimana gitu. Dimana kalian bisa sanggupnya. Jangan sampai kalian terlalu mendorong diri gitu sampai akhirnya tumbang dan nggak kewalahan dan akhirnya nothing gets done gitu kan. Kalau untuk itu. Jadi pertama terus mencari, tapi juga kedua tahu diri, tapi juga jangan sampai insecurity kalian tuh menghalangi kalian gitu. Jadi mungkin aku nggak mungkin kah ke luar negeri gitu, gini bahasa Inggris aku gini. Ya emang bahasa Inggris satu-satunya the language in this world? No, it's not the only language in this world. There's other languages. Right. So don't let your insecurity stop you. Jangan sampai karena kalian kurang yakin gitu. Kalian punya keinginan, tapi kalian kurang yakin. Ya, apa langkah-langkah yang bisa kalian ambil untuk membuat diri kalian lebih yakin? Bahasa Inggrisnya kurang, belajar gitu. Atau mungkin nilai-nilainya kurang, ada alternative test, ada SATs, ada GREs, ada tes-tes lain yang mungkin bagi kalian kurang. Atau juga ada universitas di dunia ini banyak gitu. Jadi just try gitu, just keep on trying. Jangan sampai karena kalian merasa insecure, you stop your tracks, you stop your path gitu. So it's you dream, you plan, you succeed. That's the Guel motto. Dream, plan, succeed. Gitu. Jadi direncanakan juga. Dan mungkin yang paling pengen saya highlight mungkin buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri atau mungkin sedang kuliah atau mau kuliah, itu yang paling penting, jangan lupa jaga diri kalian sendiri secara mental, secara emosional, dan secara physical. So physically, emotionally, and mentally itu penting banget, karena kalau kalian sudah burnt out, kewalahan, then that's kind of the end of it. You don't get anything done. Gak ada yang tugas-tugas atau apapun yang kalian kerjakan nggak bisa dilakukan dengan maksimal gitu. Dan kalian juga you can't blame yourself for that either, karena ya udah kalian you're tired and you're burnt out. So know when you're tired and know how to heal yourself. That's the most important thing, I think. For me, I try to allocate at least one day every week, every day, 1 day per week. So maybe I will have a 6-day work period, but I'll have 1 day where I don't do anything. I eat what I want.
I maybe don't work out. Not that I do that, but and then I watch what I want gitu. So I take one day to really heal and to kind of calm down. I know that's really hard, and if you can't do a whole day, at least try and do half a day. So pace yourself and divide tugasnya tuh sesuai kapasitas kalian. It's okay to be ambitious. It's okay to push yourself, but don't push yourself too hard to the point that you break down and you can't do anything else gitu. So don't be too hard on yourself, but then also know how much you can push your limit gitu. So you need to know your limit. Right. Thank you so much, Hilya. Thank you. Such a great conversation, and then a lot of insightful answers, opinion from your side. We're really grateful, really, though. Thank you so much. This is an amazing opportunity. I miss you guys. I really actually miss RT. Yeah. Jadi ya untuk kali ini segitu aja ya, Rin. Unfortunately, we really wish you good luck your future endeavors, whatever it is. Please keep us updated because we're sure a lot of great things are coming up, right? I will, inshallah, mudah-mudahan. We should, schedule something. I think that's the best way to kind of keep in touch. Right, definitely. Okay. Iya, nggak kerasa dan mungkin Tomodachi juga ini sangat bermanfaat banget dan insightful banget. Mungkin ada juga Tomodachi yang nggak cuma buat Tomodachi aja, tapi buat aku juga pribadi juga sangat terbuka beberapa hal yang selama ini aku terlupa dan diingatkan kembali nih oleh Hilya tadi ya. Terima kasih telah memberikan such a amazing insight and also udah meluangkan waktunya nih di tengah kepadatan jadwalnya. Dan nanti mungkin suatu saat kalau misalnya mau hadir lagi di podcast dari Tomodachi untuk bahas hal-hal lain, ya jangan kapok-kapok sama kita. Iya. Yes. Leave me a message and I will be there. Oh, so nice of you. Okay, so that's it for this episode All Tomodachi semuanya. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. And goodbye. Let's say goodbye to our Tomodachi. Bye. Have a good day. Thank you. Bye.